Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmasya Masyir dengan NIM 1054011132520 dari kelas 6A. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi-materi pada pembelajaran fisika SD. Adapun tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah fisika lanjutan 6A. Adapun 8 pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada gaya, yang kedua fluida, yang ketiga getaran dan gelombang, yang keempat bunyi, yang kelima kalor, yang keenam energi, yang ketujuh listrik dinamis, dan yang ke-8 yaitu induksi elektromagnetik. Baik, langsung saja kita beralih pada pemaparan materi. Baik, adapun materi yang pertama yaitu gaya dan hukum Newton. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton atau N. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gerak adalah perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda. Baik, selanjutnya ada hukum Newton. Pada hukum Newton terdapat hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi yang kedua yaitu fluida. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir ketika terdapat perbedaan tekanan. Berdasarkan penggerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Sedangkan contoh fluida ada gas seperti oksigen dan hidrogen, sedangkan contoh cairannya itu air, bensin, dan asam sulfat. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ketiga mengenai getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Sedangkan gelombang adalah suatu gangguan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang juga dapat diartikan sebagai perambatan energi getaran dari satu titik ke titik lainnya. Sifat-sifat gelombang ada 4. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan. Yang kedua, gelombang dapat dipadukan. Yang ketiga, gelombang dapat dibiaskan. Dan yang keempat, gelombang dapat dilenturkan. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi yang keempat, yaitu mengenai bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Bunyi dapat berasal dari berbagai hal dan hampir semua makhluk hidup dapat menghasilkan bunyi. Materi yang kelima yaitu kalor dan pemuaian.
Kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ada 3 macam kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor dan pemuaian merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemuaian merupakan perubahan zat karena pengaruh perubahan suhu. Ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu usaha dan energi. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Selanjutnya, adapun rumus pada usaha. Kita beralih pada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal, artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi, yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi potensial pegas, dan yang terakhir energi mekanik. Baik, kita beralih pada materi yang ketujuh, yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau disebut arus listrik. Pada listrik dinamis, aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik dapat menghasilkan energi listrik. Arus listrik mengalir dari titik potensial lebih tinggi ke titik potensial lebih rendah. Apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Baik, kita beralih pada materi yang terakhir, yang ke-8, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor tersebut, atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul benda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai 8 materi yang ada pada fisika lanjutan sekolah dasar. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.